kalau tadi Mbak Saiman mengatakan itu, boleh saya katakan tidak bahwa mungkin denyut jantungnya bukan berhenti tapi melemah hingga Persis. tidak bisa dirasakan. Persis. Iya. Melemah ya. Persis. Nah itu bisa berapa lama sekali baru berdetak? Kan saya pernah membaca tentang hal itu katanya bisa berapa lama baru berdetak sekali? 15 menit. 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit baru. 3 sampai 5 menit. Jadi ketika dicek memang Persis. jantungnya tidak ada. Persis, Padahal ada. masih berfungsi. Masih berfungsi. Padahal masih berfungsi. Masih Berarti artinya tubuh bisa shutdown Masih shutdown. lalu Iya. bisa kembali lagi. Persis. Oke. Sebetulnya kan proses jantung dan otak itu kelistrikan. Ya. Jadi begitu voltase turun, dia shutdown sebentar, tapi dia masih ada. Oke. Apa yang membuat batas. dia sadar kembali? Nah, aktivitas sesuatu yang bisa mengingatkan dia akan kondisi dia, itu bisa menggugah dia. Misalnya ya, dia taruh tadi waktu dia pertama kali dia nggak sadar itu, dia tidak tahu tangannya dia taruh mana. Tapi begitu dia mulai artinya merasakan rasa tubuhnya itu memacu jantung memompa gitu. Jadi rasa tubuh itu yang memacu dia ingat lagi kembali itu, dan memang ada satu teori dari yang kita sebut sebagai NDA ya, Near Death Experience. Yes. Dari teorinya si Van Dionel itu dia juga bisa mengingat semua kejadian itu. Ya, berarti di situ ada proses dia merasakan out of body Persis, experience dan sebagainya. karena di situ dikeluarkan adrenalin, oksitosin. Ya, oke. Baik. Oh, mau nanya dok, misalkan dia kalau orang mati suri gitu kan, diem gitu, terus kita bisikin, ayo bangun bah bangun bah, ntar kita beli permen, Bisa, yuk bangun gitu. harusnya misalnya, iming-imingi gitu. Bisa. Itu yang kita sebut tadi sensorik. Gitu. Berarti stimuli kan? Stimuli Iya, yang diberikan pada orang stimulus tersebut. melalui sensorik. Oh, Itu tadi. Bisa. Jadi kita Bisa. misalnya, yuk bangun, Iya, kita ntar membantu gitu Bisa. ya. Iya. Tapi kalau kamu ngomong kayaknya dia pilih nggak bangun. Bah, ini bah. Apalagi orang yang ngomong itu yang dia kenal. Iya. Memorinya Mengingat ya, ada memorinya soalnya. keluar. Oh Iya, gitu. Nah Mas ya, kalau tadi kan udah dibahas mati suri secara medis. Kalau misalkan menurut Mas Dedi secara psikologis tentang mati surinya Om Agus gimana? Oke. Nah ini agak sulit dan menarik. Saya rasa hampir sama kalau secara psikologis sih, saya rasa hampir sama dengan medis ya. Karena mungkin saya menerangkan dulu bahwa ketika tubuh kita shutdown itu, kita dianggap mati itu kan secara medikal bisa jantung berhenti. Nah tadi dokter mengatakan bahwa itu seperti listrik. Nah ini otak itu tuh mengeluarkan hormon. Kalau di psikologi, kalau saya salah tolong dibenarkan dokter ya. Hormon ini salah satunya adalah hormon endorfin. Nah hormon endorfin ini membuat halusinasi pada manusia. Seperti orang menggunakan morfin. Yes. Nah, karena posisinya dia pada saat itu merasa meninggal dan sebagainya, halusinasi ini membuat dia melihat saudara-saudaranya yang sudah meninggal, melihat cahaya putih, misalnya melihat Tuhan dan sebagainya. Ini adalah hormon endorfin yang dikeluarkan terus-menerus banjir ke tubuh gitu. Nah ini akhirnya terjadi seperti tadi, out of body experience. Out of body experience itu artinya si orang ini merasa bahwa dia bisa melihat dirinya sendiri secara psikologis ya. Tapi dia dia belum meninggal. Nah kalau saya melihat secara psikologis, tapi di sini saya tidak mendebat kepercayaan ini Om ya. Tapi saya melihat bahwa Om Agus ini niat hidupnya luar biasa gitu. Makanya dia fight untuk hidup kembali gitu. Nah gimana menurut dokter? Iya betul. Jadi bahwa otak itu, kelistrikan itu ujungnya menghasilkan neurotransmitter namanya. Neurotransmitter dan hormon tertentu. Nah, artinya itu yang memacu kita, itu yang menyebabkan kita connect dengan lingkungan. Karena kelistrikan itu tidak akan nyambung dengan kelistrikan yang lain kalau zat yang kita sebut neurotransmitter itu juga tidak dikeluarkan dalam jumlah yang cukup. Nah itu, jadi tidak cukup hanya kelistrikan, tapi juga ada satu proses yang kita sebut proses biokimiawi neurotransmitter itu. Oke, begitu ya. Nah, jadi kalau secara psikologis, tapi kalau kita hubungkan dengan Tuhan dan agama dan sebagainya, ini manusia ini luar biasa Cika. Ketika manusia mau meninggal, kita tuh diberikan rasa nikmat dulu gitu dari otak kita. Jadi meninggal itu sakit itu enggak.
Karena ketika kita mau meninggal, detik-detik kita meninggal, hormon endorfin kita tuh keluar. Jadi kita tuh bahagia, kita melihat sesuatu yang menyenangkan. Itu secara psikologis. Kok bisa? Kan meninggal. Nah, mungkin dokter bisa bantu menerangkan. Metabolisme terakhir itu sedikit meningkat pada waktu kita itu tahap akhir biasa gitu. Jadi pada waktu kita sudah mau meninggal, metabolismenya turun, tapi pada saat itu meningkat dulu baru drop. dia turun. Berapa lama ketika seseorang meninggal atau jantung berhenti? Iya. Itu kan bisa di pompa atau di listrik. Iya. Tapi kan ada waktu sebelum otaknya rusak ketika oksigen tidak masuk. 3-4 menit tadi. 3-4 menit. Artinya 3-5 menit. Artinya Iya. ketika seseorang meninggal, Iya. lalu kita listrik jantungnya, lebih dari 4 menit dinyatakan meninggal karena otak sudah rusak. Bisa bilang begitu. Kalaupun dia berhasil hidup, ada Ya, kerusakan ada di dalam kerusakan. otaknya. Ya. Bisa kerusakannya minimal atau dia berat. Oke. Tapi Om Agus sendiri tidak mengalami hal itu ya? Gampang, badan saya aja yang di sini bolong, di sini bolong, di sini. Jadi seperti cacat aja, cacat fisik gitu. Oke, dokter dan Pak Agus ini mungkin artinya ketika Om Agus ini dalam keadaan sekarat lah ya, saya katakan sekarat mungkin, dan atau mati suri atau whatever itulah ya, lalu hormonnya sudah keluar, adrenalinnya sudah keluar, semua sudah keluar, keinginan Om Agus pada saat itu untuk tetap hidup, berjuang hidup, bisa menjadi sebuah stimulan Persis. untuk dia hidup Ya, kembali. stimulan itu kan bisa keluar dari luar atau bisa dari diri kita sendiri gitu. Dia ingat sesuatu, ya mungkin dia ingat apa di rumah atau apa, itu yang memacu dia untuk bisa kembali lagi dan memacu jantungnya memompa lebih baik sehingga proses iskemik itu naik lagi gitu. Naik lagi. Oke, dan tidak semua orang bisa seperti itu ya? Nah, semua orang bisa mengalami seperti itu kalau kita ngeliat proses iskemiknya. Nah, sekarang pengalaman-pengalaman yang dia dapat, misalnya dia bisa ketemu seorang kiai, dia bisa ketemu lain, tergantung juga memori dia yang dia simpan. Kalau orang yang memang pada masa hidupnya secara spiritual, misalnya dia percaya dengan Nyi Roro Kidul, pada waktu dia gitu dia ketemu, bisa aja itu. Karena rekaman terjadi itu flashback, kan ada. flashback Persis. rekaman yang terjadi Persis. lightning speed Ya, tersebut di betul. dalam otak kita ya. Persis. Itu muncul keluar yang itu. Nah, Oke. ada lagi yang Ini menarik ini melihat karena di lain. sini saya melihat Om Agus mengatakan pada saat itu melihat sebuah cahaya mulia. Nah, Mbak Saiman mengatakan roh Ya. halus dan nyambet. Ini kan dua hal yang berbeda ya, hal yang berbeda ya. si Mbah Saiman mungkin kena ini pengalaman spiritual dia memang sudah di Iya, level iya, itu berbeda gitu, lah ya. berbeda. Oke. Pak Agus mungkin waktu itu masih dalam keadaan yang memang masih belum terkontrol dan masih Iya, masih lurus gitu ya. 16. Bah, Abah percaya nggak sama penjelasan dokter? Percaya. Jika nanyanya gini, jangan percaya apa enggak ya. Jika nanyanya, Abah ngerti nggak dokter jelasin apa gitu ya. Abah, mau ngomong nih Mbah. Gini Mbah, Abah kan tadi dengar dokternya ngomong. Ngerti Mbah? ngerti. Bisa dijelasin ulang Mbah? Oke, mungkin gini Abah. Jadi Abah pada saat itu menurut Abah kesambet apa tidak? Nggak tahu ya. Bingung ya? Boleh Mbah, diangkat aja kaki Abah. Oke, kita break. Oh, jangan mana-mana. Jangan mana-mana, tetap Kali lebih rileks bisa jawab. Saya percaya dengan satu hukum, memperlambat harus mencegah tidak mungkin karena Iya. Allah. Perlambat Memperlambat harus mencegah tidak mungkin. Iya.